Nah, sekarang ini akan membahas tentang urutan amaliyah ibadah haji dari mulai berangkat sampai dia pulang. Pertama, ketika kita keluar dari rumah menuju kegiatan ihram, maka di sini harus diperhatikan pertama adalah tentang harta. Maka yang harus diperhatikan tentang harta itu pertama adalah memperbanyak tobat sebelum berangkat ibadah haji. Istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan-jangan selama ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak durhaka yang kita lakukan. Berangkat ke Mekah itu kita mohon pada Allah supaya diampuni, dibebaskan, dibersihkan. Kemudian segala bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan selama ini sebelum berangkat kita bereskan. Kalau misalkan ada pertengkaran, islahkan. Kalau ada pemutusan silaturahmi, hubungkan. Dan kalau ada persoalan, selesaikan. Termasuk kalau mungkin hutang-hutang dibayari sebelum kita berangkat. Kalaupun tidak membayar hutang, maka yang menghutangkan kepada kita harus ridho, ikhlas, pembayaran dinantikan. Keberangkatan kita tidak boleh menjadi pembicaraan bagi mereka. Siapkan nafkah buat keluarga yang wajib kita nafkahi saat berangkat, pulang, selengkapnya. Kemudian kembalikan masalah beban-beban, titipan-titipan. Jangan sampai kita berangkat ibadah haji menyimpan beban pada diri kita. Kita diutamakan keberangkatan haji itu selektif, hanya memilih harta yang halal. Kemudian bawalah bekal secukupnya. Tidak boleh terlalu hemat, tidak boleh terlalu berlebihan. Tapi membawa bekal secara berkecukupan. Tapi sifatnya tawasu, artinya leluasa. Tidak boleh sampai kita bawa bekal dalam keadaan murad marid. Siapkan juga kawan dan teman kita yang akan menyertai kita selama di Mekah, selama di perjalanan. Termasuk juga alangkah baiknya kalau berangkat ibadah haji kita memberikan santunan orang miskin, orang fakir, dan bersedekahlah sebanyak-banyaknya sebelum kita berangkat. Kemudian kalau kita menyewa kendaraan atau membeli, sewalah atau belilah kendaraan yang bagus, yang tidak boleh menjadi beban bagi kita saat kita menggunakannya. Misalkan mogok gitu ya, atau rusak, kita carikan kendaraan untuk keberangkatan haji sebagus-bagus kendaraan. Yang kedua, masalah teman atau kawan atau pendamping. Imam Ghazali meminta kepada calon jamaah supaya mencari kawan teman yang baik, yang selalu mengajak kepada kebaikan, membantu kepada ketaatan. Kalau lupa dia mengingatkan, kalau kita ingat dia menolong, membantu. Kalau kita lagi malas dia memberikan semangat, kalau kita lemah memberikan dorongan.
Kalau kita dalam keadaan sempit, dia memberikan harapan. Nah, itu adalah kawan yang harus kita bawa. Karena pengaruh kawan teman selama di jalan atau selama di sana itu sangat mempengaruhi. Sebelum berangkat kita menemui kawan, famili, saudara, tetangga. Kemudian menitipkan keluarga kita yang ditinggal, harta kita yang ditinggal, keluarga kita yang ditinggal. Dan mintakan kepada mereka berupa doa. Karena itu adalah sunnah hukumnya. Selain daripada pamit, minta kita didoakan oleh mereka. Kemudian kita berkata atau mendoakan kepada yang akan ditinggalkan. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Yang artinya kutitipkan kepada Allah agamamu dan amanatmu serta amal terakhir yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan atau berdoa kepada yang akan berangkat. Jadi kita selaku yang ditinggalkan mendoakan pada yang akan berangkat. Fihi billah wa kana fihi zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka li khairi aina ma kunta. Semoga kamu ada dalam perlindungan penjagaan Allah. Semoga Allah memberikan kecukupan bekal takwa, mengampuni dosa kamu dan mengarahkan kamu kepada kebaikan dimanapun kamu berada.